Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah, adik-adik, dari video tadi kita jadi tahu bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur dalam jumlah yang sangat banyak. Dan bahkan kata sang pemilik pesta, anggur yang dibuat Tuhan Yesus adalah anggur yang sangat baik, anggur yang sangat enak. Maka dari itu, kita dapat melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dalam segala hal. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, juga berkuasa dalam segala hal termasuk hidup kita. Dan Tuhan Yesus mau melakukan mujizat untuk menolong kita dalam hidup kita. Namun perlu untuk adik-adik ketahui bahwa mujizat Tuhan Yesus hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang mengandalkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik, marilah kita hidup dengan selalu percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus dengan cara rajin berdoa, melakukan perintah Tuhan, dan taat kepada Papa dan Mama, serta rajin membaca Alkitab. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini
mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti mujizat Tuhan yang pertama di perkawinan di Kana. Untuk itu, mari kita sama-sama bernyanyi dan merespon firman dengan menyanyikan lagu Air Menjadi Anggur. Ditaruh di dalam amplop dan sama-sama kita mengatakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita akan mendoakan persembahan yang sudah dikumpulkan secara bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati kami agar persembahan yang sudah kami berikan ini agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
dan tetap menjadi anak yang baik. Kakak Mary ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersikap yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menemani kami sepanjang ibadah. Kiranya cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus kami ingat dan dapat terus kami lakukan setiap hari. Bimbing kami selalu ya Tuhan, agar kami dapat terus taat kepadamu. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak telah